Selamat pagi teman-teman semua, bersama dengan saya Firman Pardede, mahasiswa semester 6 PKN STAN dari program studi Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Kali ini kita akan membahas terkait dengan dampak positif dan negatif di bidang pendidikan terkait adanya PSBB akibat daripada coronavirus. Oke, sebelum kita menyelam lebih jauh, saya akan mengajak teman-teman untuk mengerti sedikit dengan ilmu awam apa sih itu coronavirus atau virus corona yang saat ini mungkin sudah hampir sekitar 4 bulan itu menjangkiti masyarakat di Indonesia terutama. Baik, coronavirus itu sendiri adalah virus yang ditemukan pertama kali di Wuhan di akhir tahun 2019. Kemudian virus ini menyebar begitu cepat dan pada Februari 2020 awal virus ini masuk ke Indonesia. Lalu virus ini kemudian menyebar begitu cepat kepada menjangkiti masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Lantas, apa sih kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Kebijakan pertama yang dicanangkan oleh pemerintah adalah lockdown. Namun karena kemampuan ekonomi Indonesia itu jauh dari kata cukup, maka kebijakan lockdown ini tidak dapat dilakukan. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, PSBB ini sendiri memang hampir mirip dengan lockdown, namun tidak sampai kepada titik lockdown. Lockdown itu sendiri adalah aktivitas manusia itu benar-benar dari dalam rumah, sedangkan PSBB ini sendiri adalah manusia atau masyarakat Indonesia diwajibkan untuk beraktivitas dari dalam rumah kecuali bidang-bidang tertentu seperti di perbankan dan lain sebagainya. Nah, saat ini kebijakan PSBB sendiri sudah hampir sekitar 4 bulan dilakukan di Indonesia. Tentunya hal ini menyebabkan begitu banyak problema dan begitu banyak dampak yang luar biasa. Dampak ini adalah dampak negatif yang luar biasa kepada masyarakat, kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengusaha di Indonesia itu tidak dapat melaksanakan atau melakukan kegiatan usahanya seperti biasanya. Kemudian, dampak yang kedua itu yang saya ambil adalah dampak ke bidang pendidikan, di mana masyarakat Indonesia yang hampir 50%-nya adalah masyarakat dengan usia di bawah 20 tahun. Artinya di sini adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar adalah di bidang pendidikan, yaitu dari mahasiswa ataupun dari siswa-siswa sekolah SMA, SMP, dan SD. Nah, hal ini menyebabkan atau PSBB ini menyebabkan masyarakat tadi dituntut untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya secara online dari dalam rumah. Tentunya hal ini juga terkena imbasnya kepada bidang pendidikan. Lalu yang dapat kita lihat dampak negatif daripada PSBB ini sendiri adalah di bidang pendidikan, bagaimana masyarakat atau mahasiswa dan siswa-siswa itu dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, pembelajaran secara online ini menyebabkan beberapa dampak negatif kepada siswa-siswa ataupun mahasiswa. Yang pertama, bahwasanya yang kita tahu tidak semua wilayah di Indonesia ini itu dialiri oleh koneksi internet. Nah, hal ini menyebabkan beberapa wilayah atau masyarakat di wilayah-wilayah tertentu itu tidak dapat mengakses internet secara mudah. Nah, ini berimbas kepada mahasiswa-mahasiswa dari wilayah-wilayah tertentu tersebut tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara online. Kemudian, dampak negatif yang kedua dari pembelajaran online ini adalah bahwasanya masyarakat atau mahasiswa dan siswa-siswa, mungkin sebagian besar masyarakat di Indonesia ini masih berada di garis kemiskinan. Tentunya hal ini berimbas kepada bagaimana pembelajaran online itu menuntut siswa-siswa memiliki kuota internet. Nah, kuota internet sendiri itu cukup mahal teman-teman di Indonesia. Nah, kemudian dengan adanya pembelajaran online ini, siswa-siswa ataupun mahasiswa itu sangat berat untuk menyediakan kuota internet tersebut. Nah, hal inilah juga dampak negatifnya. Jadi yang pertama tadi, pembelajaran secara online itu tidak dapat dilaksanakan karena wilayah-wilayah tertentu itu tidak dialiri oleh koneksi atau tidak mendapatkan internet di sana, dan kemudian harga kuota yang cukup mahal. Nah, ini beberapa dampak negatif daripada pembelajaran secara online. Kemudian, pembelajaran
secara online ini juga memiliki sebenarnya dampak negatif atau dampak positif kepada mahasiswa ataupun siswa-siswa di Indonesia. Apa sih dampak positif daripada pembelajaran online ini? Dampak positifnya biasanya mahasiswa ataupun siswa itu sangat menuntut pengajar memberikan ilmu yang dimiliki oleh pengajar itu secara full kepada mahasiswa ataupun siswa. Nah, dengan adanya pembelajaran online ini, kita sangat terbatas secara waktu kepada pengajar-pengajar kita. Tentunya dengan adanya keterbatasan tersebut, mahasiswa dan juga siswa-siswa dituntut untuk mencari ataupun mengeksplor ataupun mengupgrade diri dengan mencari ilmu melalui jejaring internet ataupun dari buku-buku yang ada. Nah, hal ini tentunya menjadi dampak positif daripada pembelajaran online akibat dari PSBB tadi. Dampak positifnya yaitu bahwa mahasiswa dan siswa-siswa dituntut untuk lebih aktif sebagai mahasiswa ataupun siswa yang dulunya kita pasif hanya menerima daripada pengajar. Kali ini kita dituntut untuk lebih aktif mencari ilmu sendiri. Nah, ini merupakan dampak positif kepada mahasiswa ataupun di bidang pendidikan. Kemudian dampak positif yang kedua adalah mahasiswa dan juga siswa-siswa di Indonesia itu memiliki banyak waktu. Artinya di sini memiliki banyak waktu adalah biasanya kita kan kalau kita kuliah ataupun sekolah, kita itu cenderung hampir satu harian berada di sekolahan kita ataupun di kampus kita. Namun kali ini dengan adanya PSBB, yaitu akibatnya membuat kita melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, kita jadi memiliki banyak waktu bersama dengan keluarga. Kita jadi punya waktu sharing kepada keluarga, kepada orang tua, kepada adik ataupun kakak kita. Nah, hal ini merupakan dampak positif daripada PSBB akibat dari adanya coronavirus kepada bidang pendidikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana PSBB yang menyebabkan pembelajaran secara online itu memaksa mahasiswa dari yang sebelumnya adalah mahasiswa dan siswa-siswa yang pasif menunggu ilmu dari guru ataupun dosen-dosen saja. Kali ini kita dituntut untuk menjadi lebih aktif mencari ilmu sendiri. Entah pun itu dari jejaring internet ataupun dari buku-buku yang tersedia. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya. Salam bea cukai.